Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikotintivi Puspasari, NIM 181303116. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai tes awal kinetika reaksi enzim. Untuk soal pertama, sebutkan tujuan praktikum kinetika reaksi enzim ini. Jadi, tujuan dari praktikum kinetika reaksi enzim yaitu untuk menentukan harga Km dan Vmax dari suatu enzim. Soal nomor 2, jelaskan cara pengukuran kadar enzim dalam suatu bahan. Jadi pengukuran kadar enzim dalam suatu bahan ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dibandingkan dengan enzim murni. Jadi dibandingkan dengan enzim murni ini dilakukan dengan cara membandingkan enzim yang ingin diukur kadarnya dengan enzim murni yang sudah diketahui kadarnya. Kadar enzim dinyatakan dengan satuan mikrogram. Misalnya, enzim murni dengan kadar 2 mikrogram dapat mengkatalisis substrat dengan jumlah tertentu selama 10 detik. Jika memakai enzim yang ingin diukur kadarnya membutuhkan waktu 20 detik, maka kadar enzim yang bersangkutan adalah 1 mikrogram. Pengukuran dengan cara di atas jelas membutuhkan tersedianya enzim murni. Untuk cara yang kedua yaitu mengukur kecepatan reaksi yang dikatalisisnya. Jadi pada kinetika reaksi enzim akan ditentukan Vmax dan Km dengan menggunakan grafik hubungan antara laju reaksi enzimatis dengan konsentrasi substrat. Jadi di mana konsentrasi substrat ini akan diperoleh dari pengukuran persentase T melalui spektrofotometer 20, di mana dari persentase T akan diperoleh absorbansi dan dari absorbansi tersebut dapat dicari konsentrasinya. Dari hubungan antara konsentrasi substrat dan laju reaksi akan dapat ditentukan nilai Vmax dan Km. Soal nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan Vmax suatu enzim. Jadi Vmax suatu enzim adalah laju reaksi awal maksimum atau suatu kondisi di mana V tidak dapat bertambah lagi seiring dengan bertambahnya konsentrasi S. Soal nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan Km. Jadi Km adalah ukuran stabilitas kompleks ES, yaitu kecepatan penguraian kompleks ES sama dengan kecepatan pembentukan kompleks ES. Jadi Km juga sering didefinisikan sebagai tetapan disosiasi reaksi yang dikatalisis oleh enzim. Soal nomor 5, apakah manfaat kita mempelajari kinetika reaksi enzim? Jadi manfaat mempelajari kinetika reaksi enzim ini adalah untuk menjelaskan cara kerja enzim dan memprediksi bagaimana enzim berperilaku dalam organisme hidup. Misalnya pada bidang industri, karena pada bidang industri ini kita harus tahu memprediksi cara kerja enzim agar produk yang dibuat sesuai dengan yang kita inginkan. Soal nomor 6, bagaimana cara menentukan dengan mudah harga Km dan Vmax suatu enzim? Jadi Km dan Vmax suatu enzim dapat ditentukan dengan mudah melalui pembuatan grafik hubungan antara laju reaksi enzimatis dengan konsentrasi substrat, yang mana konsentrasi substrat diperoleh melalui pengukuran persentase T melalui spektrofotometer 20, yang selanjutnya dari persentase T ini diperoleh nilai absorbansi. Dari absorbansi inilah kita dapat dicari konsentrasinya. Hubungan antara konsentrasi substrat dan laju reaksi dapat ditentukan dari nilai Vmax dan Km. Jadi di sebelah kanan ini merupakan hubungan 1 per V0 dan 1 per konsentrasi substrat plot Lineweaver-Burk. Soal nomor 7, tuliskan secara umum serangkaian tahap mekanisme enzimatik. Jadi reaksinya dapat dilihat seperti ini. Jadi ada 3 tahap kerja enzim terhadap substratnya. Yang pertama yaitu tahap pertama, substrat akan melekat pada enzim dengan ikatan non-kovalen untuk membentuk kompleks substrat enzim. Tahap kedua, enzim melakukan reaksi kimia pada substrat sehingga membentuk kompleks enzim produk. Tahap ketiga, produk meninggalkan sisi aktif enzim dan enzim tersebut siap untuk kembali melakukan proses yang mana dengan substrat yang baru. Soal nomor 8, gambarkan variasi energi sebagai fungsi koordinat reaksi menunjukkan stabilisasi keadaan transisi oleh suatu enzim. Jadi pada kurva ini ditunjukkan bahwa reaksi dengan menggunakan katalis jauh lebih rendah daripada reaksi tanpa menggunakan katalis dengan reaktan dan juga produk yang sama. Di puncak kurva yang ditunjukkan dengan warna merah
merupakan kurva energi aktivasi reaksi tanpa menggunakan katalis, sedangkan puncak kurva yang ditunjukkan dengan warna biru merupakan kurva energi aktivasi dengan menggunakan katalis. Jadi ini berarti penggunaan katalis dapat menghemat energi yang digunakan untuk melakukan reaksi. Sebelah kanan ini merupakan gambar kurvanya. Soal nomor 9, jelaskan kinetika reaksi enzim menurut kinetika Michaelis-Menten. Jadi, kinetika enzim menurut Michaelis-Menten yaitu enzim bergabung dengan substrat, kompleks ES dapat berdisosiasi lagi untuk membentuk enzim ataupun substrat atau dapat membentuk enzim dan produk. Konstanta kecepatan K1, K2, K3, dan K3 menunjukkan kecepatan yang berhubungan dengan masing-masing proses katalitik. Dari pengamatan terhadap sifat-sifat beberapa enzim, diketahui bahwa kecepatan awal atau V0 pada konsentrasi substrat yang rendah akan berbanding lurus dengan konsentrasi substrat. Namun, ketika kecepatan substrat tinggi, maka akan memiliki nilai maksimum di mana kecepatan tidak lagi bergantung pada konsentrasi substrat. Di sebelah kanan ini merupakan gambar laju reaksi. Soal nomor 10, tanpa adanya enzim, maka reaksi dapat berlangsung dengan sangat lambat dan sulit. Namun, dengan adanya enzim, maka kecepatan reaksi dapat ditingkatkan sampai 10⁻⁷ kali lipat, di mana reaksi yang dikatalisis oleh enzim dapat berlangsung pada kondisi yang biasa atau suhu di bawah 100 derajat Celcius, dengan tekanan atmosfer dan pH yang netral. Jelaskan mengapa ini bisa terjadi. Jadi, hal ini dapat terjadi karena enzim merupakan suatu protein yang mampu mengkatalisis aktivitas biokatalitik. Enzim dapat meningkatkan laju reaksi karena dengan adanya enzim, reaksi yang terjadi memiliki energi aktivasi yang lebih rendah. Enzim dapat bekerja dengan baik jika berada dalam keadaan suhu optimal, yang mana hal ini dapat mencegah terjadinya denaturasi enzim. Kemudian, untuk pH netral, enzim dapat berbentuk ion positif ataupun ion negatif, atau biasa disebut dengan Zwitter ion. Dengan demikian, perubahan pH lingkungan akan berpengaruh terhadap efektivitas sisi aktif enzim dalam membentuk kompleks enzim substrat. Soal nomor 11, berikut adalah postulat reaksi kesetimbangan di mana enzim atau S, substrat, dan produk. Jelaskan maknanya. Jadi, ini reaksi kesetimbangan di mana enzim, substrat, dan produk. Pada reaksi tersebut, reaksi berlangsung melalui pembentukan kompleks enzim substrat. Kompleks enzim substrat dapat berdisosiasi lagi untuk membentuk enzim ataupun substrat, atau dapat bereaksi dalam membentuk enzim dan produk. Konstanta kecepatan K1, K2, K3, dan K4 menunjukkan kecepatan yang berhubungan dengan masing-masing tahap proses katalitik. Soal nomor 12, jelaskan dan gambarkan hubungan konsentrasi substrat dan laju reaksi. Jadi, apabila konsentrasi enzim tetap dan substrat meningkat, V akan meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi substrat. Dengan kata lain, pada konsentrasi substrat yang rendah, kecepatan reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi substrat. Tetapi pada konsentrasi substrat yang lebih tinggi, laju peningkatan V menurun secara perlahan-lahan hingga kemudian V hampir tidak bergantung pada konsentrasi substrat. Berikut merupakan gambar hubungan konsentrasi substrat terhadap laju reaksi. Soal nomor 13, apa yang terjadi pada langkah percobaan berikut? Inkubasi 5 ml larutan kasein 1% dalam tabung reaksi selama 5 menit pada 35 derajat Celcius. Kemudian tambahkan larutan buffer fosfat dan larutan tripsin sambil diaduk perlahan-lahan. Jadi yang terjadi adalah terbentuknya larutan berwarna coklat. Jadi warna coklat ini berasal dari larutan tripsin yang menunjukkan terjadinya reaksi enzimatis antara kasein dan tripsin yang berlangsung pada suhu optimal yaitu 35 derajat Celcius dan pada pH optimal yaitu pH 8 dengan adanya penambahan larutan buffer fosfat. Jadi kasein ini berfungsi sebagai substrat. Buffer fosfat memberi kondisi fisiologis pada buffer pH 8, sehingga akan terbentuknya banyak asam amino dalam larutan tersebut. Soal nomor 14,
Inkubasi selama 20 menit pada penanas air dengan suhu 35 derajat Celcius. Dihitung mulai enzim ditambahkan. Lalu reaksi dihentikan dengan penambahan 3 ml larutan TCA 20% yang disertai dengan pengadukan yang kuat. Jelaskan fungsi TCA dan mengapa diperlukan pengadukan yang kuat. Jadi TCA ini berfungsi untuk menghentikan aktivitas enzim yang mana TCA ini bersifat asam. Sehingga enzim langsung menggumpal sehingga saat TCA ditambahkan dapat menyebabkan denaturasi baik pada tripsin maupun pada tripsin. Sehingga enzim tidak ada aktif dalam sistem reaksi tersebut. Jadi kita menggunakan penanas air agar suhu di sekitarnya sama. Kasein diputuskan dengan tripsin. Pengadukan yang kuat bertujuan agar campuran dapat tercampur dengan baik atau homogen. Soal nomor 15, suatu penelitian tentang enzim diperoleh data sebagai berikut. Ini merupakan data yang sudah diteliti. Tentukan nilai Vmax dan Km lewat grafik. Jadi pada data tersebut dapat diketahui 1 per konsentrasi substrat adalah 20, 1 per V-nya 4, 200, 1 per V-nya 4, 2000, 1 per V-nya 4, dan 20.000, 1 per V-nya 5, 200.000, 1 per V-nya 14,08, 2 juta, 1 per V-nya 104,2. Jadi pada data tersebut didapatkan gambar kurva hubungan 1 per V0 dengan 1 per konsentrasi substrat. Berikut gambar kurvanya pada sebelah kiri ini. Jadi pada kurva di sebelah kiri ini dapat dihasilkan persamaan garis Y sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 5X ditambah 3,9875. Jadi persamaan ini kemudian dikaitkan dengan persamaan Lineweaver-Burk, di mana 1 per V0 sama dengan Km per Vmax dikali 1 per konsentrasi substrat ditambah 1 per Vmax. Jadi dari persamaan garis tersebut maka diperoleh Y sama dengan 1 per V0. Gradien M menyatakan Km per Vmax. Inter B menyatakan 1 per Vmax. Vmax merupakan harga saat X sama dengan 0, maka didapatkan 1 per konsentrasi substrat sama dengan Km per Vmax dikali 1 per konsentrasi substrat ditambah 1 per Vmax. Sehingga 1 per V0 sama dengan 1 per Vmax. Y sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5X ditambah 3,9875. Jadi 1 per V0 sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 5 dikali 0 karena X-nya 0 ditambah 3,9875. Sehingga 1 per V0 sama dengan 1 per Vmax sama dengan 3,9875. Jadi didapatkan Vmax sama dengan 0,25 mikrogram mol per liter. Titik potong pada 1 per konsentrasi substrat adalah min 1 per Km, yaitu ketika Y sama dengan 0. Maka didapatkan Y sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 5X ditambah 3,9875. Y-nya 0. Jadi, sehingga 0 sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 5X ditambah 3,9875. Setelah itu, 9875 ini pindah ke kiri, sehingga didapatkan min 3,9875 sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 5X. Sehingga didapatkan X sama dengan 3,9875 dibagi dengan 5 dikali 10 pangkat min 5, sehingga 1 per sama dengan min 79,750. Maka didapatkan harga Km adalah 1 per 79,750, sehingga dapat dibulatkan menjadi 1,25 dikali 10 pangkat min 5. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup presentasi ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.